Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk melaksanakan bimbingan kelompok kali ini. Kegiatan alfabet kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh. Sebelumnya itu memimpin. Siap-siap. Kita harus menyesuaikan sebelum kita mengawal kegiatan ini, mari kita berdoa. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hasna Harta, bisa dipanggil Hasna atau Kata saja. Nah, boleh sekarang kalian yang memperkenalkan diri. Sebelumnya jadi memperkenalkan diri, nama saya Sikeisha dari kelas 11 Kasih Keuangan Abang-Abang. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Neta Pujianto dari kelas 11 Rekayasa Perangkat. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Siswangan Madura dari kelas 11 di Komputer Jaringan. Perkenalkan diri, nama saya Dindu Roma dari kelas 11 Rekayasa Perangkat 6. Memperkenalkan diri, nama saya Safira Hayati dari kelas 11 Rekayasa Perangkat 6. Memperkenalkan diri, nama saya Risma Rizky dari kelas 11 Rekayasa Perangkat 6. Memperkenalkan diri, nama saya Jensa dari 11 yaitu Komputer Jaringan. Nah, sebelumnya ada yang sudah mengikuti bimbingan kelompok? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sebagian sudah, sebagian belum. Oke, kita jelaskan kembali ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu proses bantuan secara berkelompok di mana yang fungsinya untuk memberikan pemahaman dan pencegahan. Bisa juga sih buat pengembangan. Yang mana beranggotakan 2 sampai 12 orang. Nah, di sini tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk lebih bisa memanage waktu, terutama dalam belajar. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya, yang mana ada asas keterbukaan, asas kesukarelawan, asas kegiatan, dan asas penormatifan. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit. Nantinya kalian akan melaksanakan permainan. Jadi permainan ini tuh kayak simulasi yang mana nanti kita akan memasukkan beras dan bola pingpong ke dalam toples. Di mana nantinya pokoknya si bola sama si berasnya itu harus sampai bisa ketutup. Gimana caranya? Nah, dan juga kalian di sini kita juga akan melakukan problem solving ya, pemecahan masalah bagaimana ini bisa masuk. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti apa yang akan dilaksanakan kegiatan kali ini? Ya, sudah. Oke, mau sekarang lanjutkan? Ya. Oke, boleh. Kegiatan kita bagi kelompok 2 ya. Kelompoknya mau gimana? Menghitung. Oke. Kamu dari mana? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Oke, sudah. Sekarang berkumpul sesuai 1, 2. Ini pastinya. Nah, baik. Nih, doang kita. Nih, 2. Mulai. Gimana caranya? Udah. Ini kenapa pada ini? Udah.
gambar dulu. Tak cobain cara yang lain. Hah? Kayak gimana? Tapi tetap cara. Pelan-pelan sayang. Ini bagian tutupan ah? Udah. Oh. Betul tadinya mau menang, pengadilan. Oke, nanti udah ini dipresentasiin ya. Sampai itu dulu sebenarnya bisa ini juga udah ya. Oh, satu dulu ya. Oh, tadi apa yang dulu dimasukin ke dalam toples? Bola pingpong yang kecil karena bola tekanan dalam bola pingpong sama bola itu lebih besar bola pingpong soalnya lebih berat gitu. Terus dimasukin beras, nah terus kan setengah dulu berasnya Ya. untuk mengecek dulu itu apakah udah padat atau belum. Nah terus masukin yang besar, nah terus sisanya ditumpuk di atas langsung dirapatkan gitu ditepuk biar si udaranya itu nggak ada gitu langsung ditutup jadi bisa ditutup. Oke. Apakah tadi ada kesulitan? Ada Apa aja? perkataan depan menggunakan tenaga gitu ya sudah karena masih ada udara ya. Oke, kelompok 2 gimana? Yang pertama apa tadi yang dimasukin? Tadi yang pertama dimasukin itu bola besar dulu, terus Beras dulu apa bola dulu? bola dulu semua. Ya. Itu dimasukin berasnya di jadi di situ biar semuanya keisi. Terus tadi berasnya ketetelan? Ya. Apa ya? Gitu, cepetan, terlalu rusuhnya. Oke, baik. Tahu nggak sih makna dari permainan ini? Kerjasama, pemikiran yang sistematis, sama butuh kesabaran juga ketelitian gitu dalam mengkonsep gimana caranya gitu. Oh, oke, baik. Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan sebenarnya betul apa yang dikatakan Julfa. Butuh kerjasama juga. Nah, jadi boleh dipinjam? Nah, jadi toples ini tuh diibaratkannya jam atau keseharian kita. Jadi selama 24 jam nih, ini tuh kita sehari dalam sehari kosong kan dari bangun tidur tuh kosong belum ngapa-ngapain. Nah, itu sebagai kegiatan utama kayak sekolah, belajar, berasnya. Nah, di mana beras ini tuh sebagai apa kegiatan selingan kayak sekarang kalian mengikuti ekskul kalau TikTok main sosmed apalagi kegiatan selain itu nonton TV nongkrong main game kayak gitu. Tadi yang kalian dulu masukin ke toples apa? Bola. Jadi kegiatan utama kalian apa tadi? Belajar bola. Nah, beras sebagai tadi apa? Selingan. Jadi apa ya? Yang benar-benar harus kalian prioritasin apa? Sekolah. Selingan? Kayak ekskul. Nah, sekarang di kehidupan kalian gimana? Yang lebih diprioritaskan apa? Ngaji, sholat. Itu mau jelas yang lain? Belajar sama berorganisasi. Lebih dominan apa? Membantu orang tua. Organisasi. Membantu orang tua. Tadi yang kepenuhan misalkan kita tuh nggak bisa manage waktu kayak tadi. Jadi misalkan kita tuh lebih fokus di kegiatan utama kayak sekolah, tapi kita tuh maksain diri buat ikut kayak ekskul, tapi tetap kita mesti fasting gitu ya, sampai kita tuh keteteran sendiri gitu, nggak bisa manage antara
belajar jadi keteteran, ngerjain PR jadi nggak kerjain, ini nggak kegarap semua. Jadi tuh kita bingung, jadi stres kan. Ya, Kalian stres gak sih kalau keteteran? ya, Stres. banget. Jadi males aja gitu. Masa nggak? Enggak. Oh kamu enggak? Nggak bisa, Berarti bisa memanage waktu ya? Nah, boleh dong kasih tipsnya untuk teman-temannya Ya, boleh atau gimana? memanage waktu. Sebenarnya mah lebih ke journaling. Jadi kalau setiap malam pas mau tidur, nah kita bikin konsep dulu dari pagi sampai sore kita mau ngapain, susun jadwal gitu. Tapi di sela-sela jadwal tersebut juga harus ada selingan, kayak misalnya ya tentu kan ada kegiatan-kegiatan tertentu juga. Jadi setiap acara itu dikasih seling minimal 1 jam lah gitu untuk beristirahat ataupun berkegiatan lagi kayak gitu. Ini yang lain masih ada yang mau nih berbagi? Ya, lagi yuk aja gitu yang bisa, yang lainnya gimana? Nggak bisa kalau sama manage waktu. Susah Susah. Apa yang paling susah nih? dari kegiatan sekolah. Misal saya lebih sibuk organisasi. Nah, jadi banyak juga sekolah yang memang ada yang sesuai jadwal harinya, ada juga yang enggak. Jadi kewalahan. Kalau saya Yang lain gimana? Sama. Jadi sebenarnya yang kalian utamain itu apa? jadi sekolah cuman kita teh jadi ada tanggung jawab di sebuah organisasi kebagi dua Lebih berat. antara sekolah sama organisasi. Di sana penting, di sini juga penting. Lebih ke kalian. Jadi kalau misalnya kita mau masukin organisasi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya emang apa ya, kita ngerasa lebih enak di organisasi, dia nggak apa-apa sih lebih masukin. Tapi kan di dalam suatu, apalagi kita baru SMA ya kan, iya, atau sederajat lagi dengan SMP itu. Nah itu kan masih bisa kontrol sama guru mata pelajarannya, lintas dengan waktu yang ada. Itu kan sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah bagi mereka asal mereka tahu gitu kegiatan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau lebih ke sana sih. Gimana? Ya, tips dari guru Pak Ya, bisa kalian terapin. bisa Bagus. kalau kita mau. Tapi harus terus bener begadang. Iya, harus pintar begadang. Kamu suka begadang? Setiap hari. Kalau saya mau berat saya tidur. Berarti gini atau strateginya. Jadi bisa kayak tadi journaling atau enggak kita bikin jurnal harian nih. Ya. Misalkan kumpulan hari apa atau enggak dari mulai kita bangun nih. Kan sekarang jadwalnya dibagi-bagi kan? Ya. Kalian mulai sekolah jam berapa? 7 Bangun jam 5. 5. Jam 5 kan ya, tapi nggak tidur lagi kan? Enggak, siap Kak. Ya berarti mulai dari bangun tidur, kalian mandi, persiapan makan dan sebagainya. Kak, jangan lupa itu berat makan. Makan. Makan, harap. Persiapkan buat sekolah, fokus yang ada yang sampai ganggu, notif kayak gitu, yang sekiranya kalian ganggu diingin dulu, kayak gitu. Udah dari sekolah kan, ada tugas kan pastinya dikerjain. Misalkan deadline-nya lebih, kalau misalkan ada yang lebih dekat, ya udah yang kerjainnya yang dekat-dekat dulu ya. Jadi enggak, tapi kalau misalkan susah, bisalah yang gampang dulu. Tapi usahain yang deadline terdekat itu dikerjain juga, tapi sedikit-sedikit. Atau enggak gini, misalnya tugasnya banyak, bisa project kayak tadi apa, KWU. Ya, kalau KWU kan bisa banyak kan. Nah, lebih musyawarah gimana sih kita kayak dibagi-bagi job desk-nya nih. Misalkan ada yang tim desain, ada yang tim manajemen, ada yang tim buat pemasarannya. Jadi benar-benar tim gitu, bisa memanage waktu. Terus dalam belajar gimana? Dalam memanage belajar. Suka belajar nih? buka Nah, kalau belajarnya kalian suka siang hari atau malam hari? malam. Malam. Ini kegiatannya dari pagi sampai sore karena memang kadang kan ini udah waktu pulang kita masih di sekolah ada kumpulan
ada kegiatan di organisasi yang benar-benar penting. Jadi kita teh mau pulang juga pasti nggak sesuai setiap nggak sesuai siswa lain. Lebih keras ya daripada yang lain. Kelas Kalian kan belajar setiap malam. Ya. Apakah itu efektif gak sih? enggak Enggak. udah waktunya istirahat. Waktunya istirahat. Nah, kalian kalau cara efektif kalian buat belajar gimana? Biar kalian tuh refresh gitu. Tahu nggak? Nggak. Kayaknya mah bisa kasih setiap kalau kita misalkan kita mah sekolah Senin sampai Jumat, bisa Iya. digunakan hari Sabtu sampai Minggu. Kalau Minggu mah biasanya emang hari weekend gitu. Kalau Sabtu mah bisa dipakai untuk belajar. Kalau itu orangnya mau. Ya kalian harus Kalau misalkan mau mah ya kemungkinan besar ya setiap malam. setiap malam. Tapi nggak efektif. Nggak efektif. Gimana kalau misalkan kan kegiatannya dari pagi sampai sore ya di sekolah. Kalau misalkan di sekolah coba terapin nih, kalian buat jadwal lagi, jadwal belajar nih. Misalkan kalian coba usahain buat misalkan ada tugas apa, coba kita kerjain ada pas ada waktu luang. Misalkan kan kayak hari Jumat nih, ada waktu di mana laki-laki kelas Jumat, kan itu ada waktu luang itu lumayan nih. Bisa kalian sambil ngerjain tugas, bisa kalian baca. Pokoknya jangan sampai ada waktu luang yang nggak kita gunakan gitu. Sebisa mungkin kayak apa ya, baca ulang lagi pelajaran yang udah dipelajari atau apa. Kan sebentar lagi mau masuk ujian ya. Ya. Lumayan lah harus atur strategi belajar kalian gimana caranya biar efektif. Nah, kalau misalkan kalian udah lelah nih dari pagi sampai sore kegiatan, gimana kalau misalkan malam itu kalian me time dulu nih. Kita tuh relaksasi dulu, buat kita refresh. Gimana caranya? Atau enggak boleh tidur dulu. Nanti pas bangun tidur, kita kan fresh nih. Bisa kita kayak ngerjain tugas daripada bergadang. Kan pusingnya kalau misalkan udah nggak kegiatan dari pagi sampai sore, kita nggak istirahat. Kan namanya manusia butuh istirahat juga ya. Kalau dipaksain terus bisa-bisa sekolah, ekskul, banyak kan yang kayak gitu. Jadi meminimalisir gimana caranya kita bisa tetap belajar saat kita sibuk gitu, tapi tetap efektif, nggak hanya sekedar belajar ya udahlah kita belajar besok ujian. Jadi kita tuh mempersiapkannya dari sebelumnya kayak gitu. Udah sudah nanti atau ada yang mau nambahkan lagi? Oke, bimbingan kelompok ini kita akhiri saja. Nah, sebelumnya ada yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Izin menjawab ya, dan izin menjelaskan juga untuk kesimpulan dari bimbingan kelompok hari ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana caranya untuk manage dan juga keseharian kita di kehidupan kita dengan benar-benar memanage waktu dengan baik supaya kegiatan kita yang kita lakukan dari pagi sampai pun selesai malam bisa teratur gitu. Jadi kita tidak ada yang tertinggal gitu. Kayak gitu. Oke, kita akhiri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, jadi kita sebagai siswa tentunya perlu untuk mengatur waktu, yang mana manajemen waktu ya, lebih ke kan kita sebagai siswa nih mampu mengatur waktu kita untuk sekolah, untuk ekskul, dan yang paling penting itu cara mengatur waktu belajar kalian. Gimana caranya kita sibuk tapi menyempatkan waktu untuk belajar itu. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Sebelumnya kita mengakhiri kegiatan ini, kita doa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.